Kita lanjutkan IPAS kelas 6. Bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Topik B, sistem saraf, kabel panjang di tubuh kita. Kita mulai dari baca cerita dulu ya. Mengapa kamu terlihat kesakitan? Lututku terluka, aku tidak melihat ada batu besar hingga kakiku tersandung batu. Pasti sangat sakit ya. Ini aku bawakan obat untukmu. Pertanyaan esensial. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Tubuh kita bukan hanya sistem saraf, ada juga sistem hormon. Tapi itu kita pelajari nanti, kita fokus pada sistem saraf dulu. Bagaimana sistem saraf berperan menggerakkan tubuh kita? Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja selaras. Contohnya kalian dapat berjalan dengan seimbang. Organ-organ pencernaan bekerja dengan kondisi yang baik dan sebagainya. Di bagian ini sistem saraf bekerja secara tidak sadar. Ya, bagaimana jantung kita berdetak, ya, bagaimana kalau setiap saat kita mengedip mata kita ya, kita nggak sadar loh ya, setiap beberapa saat sekali kita mengedipkan mata kita ya, dan itu memang dibikin tidak sadar agar kita itu mata selalu terjaga kesehatannya, kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Menerima rangsang sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat kejadian atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya kulit memberikan informasi rasa sakit dengan cepat. Ini kita kenal dengan gerak refleks, ya kan? Kalau kita melihat tangan kita misalnya tidak sengaja memegang panci panas, kita langsung refleks seperti ini. Nah, gerakan refleks ini tidak langsung ke otak, cukup direspon di tulang belakang, tapi pada akhirnya akan ke otak juga, ya. Kemudian mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Nah, setelah kita menyentuh panci panas, ya otak kita bilang, "Wih, ternyata panas," kita akan menghindar. Ya, jadi otak kita berpikir, kenapa tadi tiba-tiba gini, kan gitu. Jadi ini kelanjutannya, akhirnya kita memberikan reaksi. Ya, oh iya, ini ternyata kompornya masih nyala, seperti itu. Misalnya kita matikan, atau reaksi yang lain sesuai dengan konteksnya. Apa hubungan antara sistem saraf dengan tubuh kita secara keseluruhan? Sistem saraf menerima dan menanggapi rangsang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dengan sistem saraf, otak bisa mengatur gerakan tubuh, menjaga keseimbangan dan melindungi dari bahaya. Misalnya mata kita mendapat rangsangan cahaya, ya, lampunya masih nyala padahal sudah siang. Nah, otak akan memerintahkan kaki untuk berjalan, tangan untuk bergerak untuk mematikan ya lampu. Atau hidung kita tiba-tiba mencium bau harum masakan. Nah, tanpa kita sadari air liur akan keluar. Itu tanpa kita sadari. Yang kita sadari, kita akan berjalan menuju dapur dan melihat masakan apa ini. Atau kita sudah tahu masakan apa, kita ngambil piring makan, kan gitu ya. Nah, itu adalah respon kita. Semua itu diatur oleh otak. Oke? Tahukah kamu? Sistem saraf ada yang bekerja secara sadar atau dalam kendali kita. Ada pula yang bekerjanya tidak sadar. Sadar di sini artinya tidak tidur atau tidak menghalangi datangnya rangsang, seperti menutup mata untuk mengalami rangsang cahaya atau menutup telinga untuk menghalangi rangsang bunyi. Sistem saraf sadar terbagi menjadi dua. Sistem saraf pusat SSP yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Yang merah ini, otak sampai sumsum tulang belakang, ini adalah sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf tepi atau SST merupakan sistem saraf yang keluar dari SSP, perpanjangannya ya ke bagian-bagian tubuh lainnya, terdiri atas dua macam, yaitu SST otak ya, sistem saraf pusat yang keluar dari otak menuju ke 5 alat indera. Jadi ke 5 alat indera langsung menjulur dari otak ya.
otot-otot tertentu atau kelenjar-kelenjar yang ada di kepala, kemudian SST sumsum tulang belakang, sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang menuju alat gerak tubuh. Ya, sistem saraf tepi ya, itu ada yang langsung dari otak, ada yang percabangan dari sumsum tulang belakang. Oke. Kemudian sistem saraf tidak sadar dikenal dengan sistem saraf otonom atau SSO. Jadi ada yang dikontrol oleh otak kita atau sistem saraf kita, tetapi kita tidak menyadarinya. SSO mengendalikan gerak atau organ dalam seperti jantung, ya, usus dan kelenjar-kelenjar tubuh yang mengeluarkan hormon. Organ-organ tersebut bekerja dan bergerak dengan sendirinya di luar kendali kita. Ya. Sistem saraf tak sadar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu simpatik yang merah ini dan parasimpatik yang biru. Kerja kedua bagian saling berlawanan. Contohnya, saraf simpatik meningkatkan detak jantung, itu yang simpatik, dan melancarkan peredaran darah dengan melebarkan pembuluh darah, misalnya saat kita mengerjakan ujian. Ya, sebaliknya saraf parasimpatik menurunkan detak jantung dan memperlambat peredaran darah dengan menyempitkan pembuluh darah. Misalnya saat kita tidur, ya kan? Masa kita tidur jantung masih duk. Nah, kita nggak tidur nanti, ya kan? Saat kita kerja keras, belajar atau lari, jantung akan menggunakan saraf simpatik untuk mengatur agar mempercepat, ya. Kalau sedang tidur ya parasimpatik. Oke, mari kita refleksikan. Apa hubungan sistem saraf dengan gerak tubuh kita? Sistem saraf yang memerintahkan bagian tubuh tertentu untuk bergerak. Mengapa kita dapat merasa sakit? Kita merasa sakit karena setiap bagian dari tubuh terdapat sel-sel yang dapat menerima rangsang dari luar. Rangsangan ini akan diterima oleh otak sebagai rasa sakit sehingga kita dapat merasakan sakit. Nah, sel-sel yang dimaksud di sini adalah sel saraf. Ujung-ujung sel saraf itu ada di bawah kulit kita, ya, atau di kulit kita, di dermis kita. Ya, di situ ada ujung saraf untuk panas atau dingin, ada ujung saraf untuk rasa sakit. Ya, di lidah kita ada ujung saraf untuk mengecap rasa. Setiap bagian tubuh itu akan ada macam-macam, baik jumlah sarafnya atau jenisnya. Bagaimana hubungan otak dengan gerak yang dilakukan oleh tubuh kalian? Otak sebagai pusat sistem saraf. Otak akan menerima informasi dan memberikan perintah. Salah satunya perintah untuk melakukan gerak. Apakah kalian dapat menyadari semua gerakan yang dilakukan tubuh? Tidak. Kita tidak menyadari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organ bagian tubuh kita. Seperti lambung, itu tidak kita sadari, yang bergerak saat mencerna makanan, pembuluh darah yang melebar atau menyempit, dan sebagainya. Gerakan ini diperintahkan oleh otak, namun di luar kendali kita. Tapi ada banyak gerakan yang kita sadari juga. Ya, tapi tidak semua. Pada intinya itu ya. Pak Ali pegang HP, ya, ini adalah gerakan yang Pak Ali sadari. Tak taruh lagi, Pak Ali sadar melakukan itu. Mengapa tubuh kita dapat merespon bahaya dengan cepat? Tubuh dapat merespon bahaya sangat cepat karena ada sistem saraf secara otomatis memberikan sinyal ke otak kita. Otak kemudian memberi perintah untuk menghindar dari bahaya. Contohnya ketika tangan kita menyentuh panci panas. Tapi sebenarnya di sini ada namanya gerak refleks. Ya, sebelum ke otak masih di tulang belakang itu sudah langsung direspon. Otak menerima sinyal tanda panas dari tangan dan segera memberi perintah pada tangan kita untuk menghindar. Ya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa mencoba sendiri. Ya, apabila kalian menyentuh sesuatu yang panas, otomatis kalian akan seperti ini, ya. Atau kalian enak-enak duduk, tiba-tiba kok ada yang basah-basah, ternyata ingus.
Otomatis ya, terus nyari membersihkan tangan itu adalah bentuk proteksi kita terhadap kuman penyakit. Belajar lebih lanjut sistem saraf. Kalian telah mengetahui bahwa rangka membuat tubuh kita berdiri tegak, duduk dan melakukan gerakan-gerakan. Rangka dapat bergerak dengan bantuan otot. Otot dapat memanjang dan memendek sehingga menggerakkan tubuh manusia. Lalu bagaimana kita dapat menggerakkan otot-otot dalam tubuh? Apakah otot dapat bergerak dengan sendirinya? Mengapa ada jenis otot yang baru dapat bergerak ketika diperintahkan saja? Pernahkah kaki kalian melangkah sendiri tanpa kalian sadari? Wah, bahaya ini ya. Tentu saja tidak, bukan? Semua ini terjadi karena kita memiliki sistem pengendalian. Di setiap bagian tubuh kita seolah-olah ada kemudi yang dapat diatur sehingga badan dapat bergerak sesuai dengan keinginan. Sistem kemudi ini disebut dengan sistem saraf. Ya, jadi sistem yang mengendalikan semua gerakan yang kita lakukan. Sistem saraf terdiri atas otak. Di sini ada otak, ya. Sumsum tulang belakang yang memanjang ini, sumsum tulang belakang, ya. Dan sel-sel saraf. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan dan menjalankan aktivitas mendasar, bernafas, memompa jantung, mengolah makanan dan sebagainya. Otak merupakan pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Otak yang membuat kita dapat mengindra apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat merasakan sakit, haus, kasarnya suatu benda, serta licin dan kesat benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih itu diatur di otak, ya. Senang diatur di otak juga, takut, marah, bahkan cinta juga dikendalikan oleh otak. Selain itu, otak juga berperan penting dalam mengoordinasikan semua anggota tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik, juga membantu tubuh merespon perubahan. Misalnya ketika suhu di sekitar kalian turun secara drastis, maka seluruh saraf yang ada di permukaan kulit akan merespon dengan memberi sinyal kepada ke otak. Otak, kondisinya dingin nih, kondisinya dingin. Semua sel-sel bilang seperti itu. Otak memerintahkan segera mencari jaket agar kalian tidak kedinginan. Nah, seperti itu cara kerjanya ya. Otak terhubung dengan jaringan saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf ini membentuk simpul-simpul dan bertemu di bagian sumsum tulang belakang. Letaknya ada di punggung, ya, tepatnya dimulai dari leher, ini sumsum tulang belakang ya, ke bawah hingga punggung bagian bawah. Ini adalah sumsum tulang belakang kita. Oke. Jaringan saraf dan sumsum tulang belakang ini berperan dalam menghantarkan rangsangan dari seluruh tubuh ke otak, ya. Dan sebaliknya. Oleh karena itu sistem saraf memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Jika sistem saraf terganggu, maka kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, kosakata baru, sumsum tulang belakang, bagian tubuh manusia berupa jaringan lunak yang berada di tengah-tengah tulang belakang ini, sumsum tulang belakang. Ini lunak, ya, bahannya sama dengan otak, dilindungi oleh tulang yang kuat, ya. Jadi kalian bisa melakukan gerak refleks itu tidak harus sinyal itu diterima diproses di otak, langsung diputuskan oleh tulang belakang itu sendiri. Jadi ini membantu kita untuk menjaga keselamatan kita. Oke, apa yang sudah aku pelajari? Sekarang kita review. Satu, sistem saraf ibarat kabel yang dapat mengatur cara kerja bagian-bagian tubuh manusia, meneruskan rangsangan yang didapat dari luar tubuh serta menghubungkan bagian-bagian tubuh. Sistem saraf memiliki 3 fungsi utama, yaitu kewaspadaan. Jadi kita selalu waspada terhadap bahaya dengan gerak refleks itu.
menghubungkan antara organ, ya, misalnya tangan kita menyentuh sesuatu, menghubungkannya ke otak. Otak akan memutuskan apa itu kasar, apa itu halus, itu otak yang memutuskan. Ya, mata kita melihat pemandangan alam, yang memutuskan itu warna merah, kuning, biru, hijau adalah otak. Telinga kita mendengar, yang memutuskan itu suara yang lembut, suara kasar, orang marah atau apa adalah otak. Ya, tugasnya telinga hanya menerima rangsangan dalam bentuk suara. Ya, dan fungsi mengatur seluruh sistem. Ya, jadi bagaimana jantung akan selalu berdetak, paru-paru akan mengembang dan mengembis, kapan detakannya dipercepat, kapan diperlambat, itu otak semua yang ngatur tanpa kita turut campur. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang bahaya, kita misalnya dikejar anjing gitu, atau kita dikejar ayam, ya, kita langsung lari. Lari butuh energi, butuh aliran darah yang kenceng, ya, maka jantung kita akan segera berdetak dengan kencang, ya, diatur oleh sistem simpatik kita. Kemudian sistem saraf pusat berada di otak dan sumsum tulang belakang manusia. Ya, sistem saraf pusat berada di otak sini sampai sumsum tulang belakang. Jika sistem saraf terganggu, ya, maka fungsi bagian-bagian tubuh manusia juga akan terganggu. Orang yang ini penting ya, kalian jangan menggeser tempat duduk teman kalian yang hampir duduk, yang mau duduk. Ada kejadian, ya, karena bercanda seorang anak menggeser kursi temannya yang mau duduk, akhirnya terluka di bagian tulang belakang, ya, akhirnya dia lumpuh. Ya, kelumpuhan ini terjadi karena ada kerusakan di sistem saraf. Ya, itu bahaya. Ya, jangan bercanda dengan cara menggeser kursi. Pernah kejadian dan itu fatal akibatnya. Ya. Oke, ini adalah akhir dari video kita. Kita akan ketemu lagi di video yang lain. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, dan di share ke teman-teman ya, biar kalian bisa belajar bersama-sama. Tekan tombol notifikasinya biar paling kalau update kalian bisa dapat notifikasi tentang video-video baru. Thank you.